artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Nah, tapi kan mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. They are very disappointed, like us, but stand behind the team, and for sure we get a positive result. And I still believe we're still in the projects to qualify for World Cup. This is why we all here. Okay? Come on. Menjelang menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI telah resmi mengadakan 2 laga uji coba. 2 agenda pertandingan uji coba itu rencananya akan digelar pada September mendatang, sedangkan lokasinya Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya menjadi kandidat sejauh ini. Jadi agenda pertandingan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September rencananya akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Insya Allah dua-duanya di Surabaya, kata Erick Thohir kepada awak media. 2 negara dari kawasan Timur Tengah dipilih oleh PSSI sebagai lawan uji coba untuk menyesuaikan kondisi dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 FC di ronde keempat. 5 tim asal Timur Tengah di ronde 4 adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. FC telah memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4. Belum diketahui siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di samping itu, apakah laga uji coba ini sepenuhnya akan menguntungkan? Ternyata ada plus minus yang menyertai agenda ini. Rencana PSSI untuk menyelenggarakan agenda uji coba tersebut harus menyisakan sejumlah catatan. Sebab ronde keempat rencananya digelar di Arab Saudi dan Qatar. Situasi di Surabaya tentu bakal sangat berbeda dengan kondisi cuaca dan iklim di lokasi penyelenggaraan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Arab Saudi dan Qatar. Negara-negara yang terletak di semenanjung Arab ini dikenal dengan kondisi iklimnya yang unik dan ekstrim. Kondisi ini tentu bakal sangat timpang dengan cuaca di Surabaya pada uji coba. Dan skuad asuhan Patrick Kluivert, terutama para pemain yang kini berkarir di Eropa, memang belum terbiasa dengan kondisi tersebut. Jajaran pelatih timnas Indonesia juga mesti memperhatikan efek dari seringnya pemain yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Saat bermain di kandang, mereka akan memperoleh dukungan penuh dari fans dan supporter. Situasi inilah yang kerap kali mendongkrak semangat serta motivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Namun, hal itu sulit didapatkan saat bermain tandang. Jika berkaca pada putaran ketiga lalu, timnas Indonesia sama sekali tak pernah meraih kemenangan di laga away. Dari 5 laga tandang, mereka tercatat mengukir 2 imbang dan 3 kali kalah. Dan karena laga ini digelar di Arab Saudi dan Qatar yang masih berada di kawasan Timur Tengah, yang jika menilik dari pertandingan timnas Indonesia sebelumnya ketika melawan Bahrain yang juga termasuk kawasan Timur Tengah, skuad Garuda pernah mendapat kecurangan oleh wasit saat bertandang di kandang lawan di Bahrain tersebut. Banyak juga negara-negara lain yang menilai negara-negara Timur Tengah berlaku curang saat menjadi tuan rumah. Namun selain itu juga terdapat hal positif yang didapat skuad Merah Putih. Saat ini timnas Indonesia memang membutuhkan momen untuk bangkit, terutama setelah mereka mengalami kekalahan telak dengan skor 0-6 di kandang Jepang. Skuad asuhan Patrick Kluivert tentu harus mampu bounce back setelah kekalahan ini. Berkat duel melawan Lebanon dan Kuwait menjadi momen yang krusial agar mereka bisa mengembalikan mental dan kepercayaan diri. Dengan menggelar laga uji coba di kandang sendiri, timnas Indonesia bisa memiliki keuntungan dalam mengatur jadwal dan agenda yang bakal dijalani oleh para pemain. Mereka tak perlu menjalani penerbangan jauh untuk menggelar laga di luar negeri. Sebab ketika sudah berkumpul di Indonesia, mereka bisa langsung menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sementara itu, kekuatan skuad Garuda kini makin bertambah. Timnas kedatangan pemain naturalisasi baru untuk round 4, khususnya di posisi gelandang dan penyerang. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick saat meninjau sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini. Erick menegaskan bahwa lini tengah dan depan masih membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk memberikan variasi dan gaya gedor yang lebih tajam. Menurut Erick, lini tengah timnas Indonesia sudah cukup oke, tetapi masih kurang 1 atau 2 pemain lagi yang bisa memberikan kontribusi besar dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Begitu pula di lini depan, Erick menilai bahwa penambahan pemain keturunan sangat penting untuk menambah daya serang dan memperkuat opsi gol tim. Dengan tambahan pemain keturunan di lini tengah dan depan, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil lebih agresif dan dinamis, serta memiliki kedalaman skuad yang memadai untuk menghadapi jadwal padat dan tekanan kompetisi internasional.
Dan tak hanya itu, kabar baik juga datang dari FIFA. Organisasi tertinggi sepak bola dunia ini dikabarkan akan memberi kejutan menyenangkan bagi Indonesia. Patrick Kluivert pun disebut-sebut bakal tersenyum lebar. Tapi apa sebenarnya kabar gembira ini? Drawing ronde keempat akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan FIFA dan AFC. Penempatan pot pun diambil berdasarkan ranking terbaru yang akan dirilis FIFA pada Kamis 10 Juli 2025 mendatang. Laman Football Ranking memprediksi bahwa timnas Indonesia akan naik tangga dari ranking 123 dunia ke peringkat 118 FIFA. Tim besutan Patrick Kluivert itu kedapatan tambahan 11,63 poin dari hasil menang 1-0 atas Cina dan kalah 0-6 dari Jepang pada Juni lalu. Timnas Indonesia pun mendapatkan total 1.154,55 poin pada update ranking FIFA periode 10 Juli 2025 nanti. Biasanya laman Football Ranking kerap akurat dalam memprediksi kenaikan ranking sesuai update resmi dari FIFA. Hal ini tentu menjadi kabar menggembirakan, utamanya bagi Patrick Kluivert, sang pelatih anyar Timnas Indonesia yang baru memainkan 4 pertandingan sejak debutnya. Namun Timnas Indonesia akan tetap berada di pot 3 bersama Oman pada putaran keempat nanti meskipun mengalami kenaikan ranking FIFA. Namun tidak semua kabar datang dengan aroma positif. Media Korea Selatan baru-baru ini menyindir keras keputusan PSSI mempertahankan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Dalam laporan terbarunya, media Korea Sport Chosun menyebut bahwa sikap PSSI terhadap Kluivert sangat berbeda dibandingkan dengan perlakuan terhadap mantan pelatih Shin Tae-yong. Laporan itu merujuk pada pernyataan resmi PSSI dan Presiden Erick Thohir yang menyatakan akan memberi waktu bagi Kluivert untuk membangun tim, bahkan jika gagal mengantarkan timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden Thohir mengatakan bahwa Kluivert ingin lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Namun ia menambahkan bahwa ia akan bersabar dengan Kluivert, tulis media Korea itu. Media tersebut juga menyoroti pernyataan anggota DPR RI Andri Rosiade. Bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa Kluivert harus dipecat bila gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Indonesia berharap tim pelatih dari Belanda ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan, harus menunjukkan kualitas dan kemampuan. Buktikan bahwa pilihan Pak Erik mengganti STY itu benar-benar pilihan yang benar. Kalau gagal di putaran keempat Indonesia tidak lolos, ya menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Namun berbeda dari tekanan publik tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Kluivert. Sikap ini langsung disorot media Korea tersebut sebagai bentuk ketimpangan. Menurut mereka, sikap Erick Thohir itu bertolak belakang dengan klaim yang dilontarkannya saat memecat Shin Tae-yong. Mereka menyebut Persatuan Sepak Bola Indonesia membuat keputusan mengejutkan dengan memecat pelatih Shin Tae-yong pada Januari lalu. Kepercayaan Presiden Thohir kepada Kluivert sangat kuat. Masih harus dilihat apakah kepercayaan ini dapat dipertahankan bahkan setelah babak penyisihan keempat dan apakah ia akan membawa hasil yang memuaskan penggemar. Tutup Sport Chosun. Ya, terlepas dari berbagai kritikan tersebut, kita tunggu saja bagaimana pembuktian Kluivert sebagai pelatih pada perhelatan round 4 kualifikasi Piala Dunia mendatang.